5 berita terpopuler, Ferdy Sambo CS berkumpul lagi. Pengakuan Putri Chandrawati bikin geram, Profesor Muzakir merespon tajam. Adanya geng mafia yang diketuai Sambo, ya. Geng mafia ini kan bekerja menutup satu kasus kejahatan dengan kejahatan. Menutupnya dengan apa? Dengan suap, ya, dengan rekayasa kasus, ya, dengan membuat narasi bohong, ya, dengan intimidasi, ya, bahkan dengan perlawanan legal yang bisa dilakukan. Loh, sudah nyata itu, ada 62 orang yang sekarang ini diperiksa, 35 terduga pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran obstruction of justice, ya, dan 4 sudah tersangka. Jadi ini sesuatu yang membelalakan mata kita, ya, bahwa ada 62 orang yang secara sadar, sukarela atau bahkan tidak cermat atau lalai terjun ke dalam jurang, ya, ke dalam jurang kegagalan dalam karirnya. Ini kan jaringan. Kita buat namanya SOP penanganan permasalahan internal. Kita buat SOP pengawasan. 93 atau 4 atau 7 yang terperiksa. Kalau saya sih sederhana saja, ya. Coba ceklah HP-nya Pak Sambo itu dicek. Jadi apakah mereka yang melakukan perbuatan tersebut by consent, ya, dengan persetujuan, itu sikat habis. Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradae. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Udah sewajarnya dari awal dia dipecat karena dia melakukan pembunuhan. Seorang pemimpin itu kan tidak boleh kena pidana. Dia ini kan sudah melakukan kejahatan, merencanakan kejahatan, ya, merancang semuanya dan menghalang-halangi penyelidikan. Harusnya dari awal dia sudah harus dipecat. Kalau kepada keluarga kami dia kan tidak ada minta maaf, ya. Kami tidak masalah dia tidak minta maaf. Yang penting hukuman yang seadil-adilnya ditetapkan kepada Ferdy Sambo. Karena keinginan dari Ibu Rosti itu adalah ini terungkap sejelas-jelasnya. Dia mau tahu kenapa anaknya dibunuh, siapa yang membunuh, di mana dan bagaimana. Nah, ini kan yang dikaburkan sekarang. Dan ada satu hal lagi yang sangat menyakitkan hati, itu adalah isu yang dari awal sudah di karang-karang itu sekarang dibawa lagi gitu loh. Ferdy Sambo CS berkumpul lagi. Pengakuan Putri Chandrawati bikin geram, Profesor Muzakir merespon tajam. 1. Siapa pengirim karangan bunga yang minta Irjen Ferdy Sambo jangan gentar? Keberadaan karangan bunga di rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, tampak mencolok. Karangan bunga itu berada di depan pagar rumah Ferdy Sambo, Jalan Saguling, Kompleks Pertambangan Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebuah karangan bunga itu diantar seorang pengemudi ojek online pada Jumat pukul 10.52 waktu Indonesia Barat. 2. Ferdy Sambo berkumpul lagi dengan bini dan 2 ajudan di rumah dinas Pak Tua juga. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyidik akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana itu bakal dilakukan di tempat kejadian perkara atau TKP Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan dan akan dihadiri kelima tersangka. Kelima tersangka yakni Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Budi Hang Lumio alias Baradae,
Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan asisten rumah tangga yang juga sopir Kuat Ma'ruf. 3. Begini pengakuan Putri Chandrawati di depan penyidik Barreskrim Polri. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Barreskrim Polri. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengatakan pemeriksaan kliennya dilakukan pada Jumat siang hingga Sabtu pukul 1.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Menurut dia, Putri Chandrawati mendapatkan kurang lebih 80 pertanyaan dari penyidik Barreskrim dalam pemeriksaan tersebut. Yang keempat, komentar tajam Profesor Muzakir soal istri Verdi Sambo yang tetap mengaku jadi korban asusila. Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Profesor Muzakir, mengomentari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang tetap mengaku jadi korban asusila atau kekerasan seksual dalam kasus Brigadir J. Muzakir mengatakan, pengakuan Putri Chandrawati itu bisa saja untuk menutupi perbuatannya yang sebenarnya. Kesaksian tersangka bisa saja untuk menghindari dari perbuatan yang dilakukan yang sebenarnya, kata Muzakir kepada cbnn.com pada Sabtu. 5. Istri Verdi Sambo tetap mengaku jadi korban asusila. Begini kata pakar hukum pidana. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar, mengomentari soal istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang tetap mengaku jadi korban asusila atau kekerasan seksual dalam kasus Brigadir J. Menurut Abdul, pengakuan Putri itu tetap bisa saja disebut obstruction of justice, yakni tindakan menghalangi dan menutupi perbuatan pidana pembunuhan Brigadir J. Ini langkah-langkah yang disebut dengan sengaja menghalangi dan menutupi perbuatan pidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, kata Abdul kepada cpnn.com pada Sabtu. Rekonstruksi kasus pembunuhan berencana itu bakal dilakukan di tempat kejadian perkara atau TKP, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, dan akan dihadiri kelima tersangka. Kelima tersangka yakni Putri Chandrawati, Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Budi Hang Lumio alias Barada E, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, dan asisten rumah tangga yang juga sopir Kuat Ma'ruf. 3. Begini pengakuan Putri Chandrawati di depan penyidik Barreskrim Polri. Istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, telah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Barreskrim Polri. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, mengatakan pemeriksaan kliennya dilakukan pada Jumat siang hingga Sabtu pukul 1.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Menurut dia, Putri Chandrawati mendapatkan kurang lebih 80 pertanyaan dari penyidik Barreskrim dalam pemeriksaan tersebut. Yang keempat, komentar tajam Profesor Muzakir soal istri Verdi Sambo yang tetap mengaku jadi korban asusila. Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Profesor Muzakir, mengomentari istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang tetap mengaku jadi korban asusila atau kekerasan seksual dalam kasus Brigadir J. Muzakir mengatakan, pengakuan Putri Chandrawati itu bisa saja untuk menutupi perbuatannya yang sebenarnya. Kesaksian tersangka bisa saja untuk menghindari dari perbuatan yang dilakukan yang sebenarnya, kata Muzakir kepada cbnn.com pada Sabtu. 5. Istri Verdi Sambo tetap mengaku jadi korban asusila. Begini kata pakar hukum pidana.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar, mengomentari soal istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang tetap mengaku jadi korban asusila atau kekerasan seksual dalam kasus Brigadir J. Menurut Abdul, pengakuan putri itu tetap bisa saja disebut obstruction of justice, yakni tindakan menghalangi dan menutupi perbuatan pidana pembunuhan Brigadir J. Ini langkah-langkah yang disebut dengan sengaja menghalangi dan menutupi perbuatan pidana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, kata Abdul kepada GPNN.com pada Sabtu.